Teman-teman, ini kelanjutan dari video pertama tentang manajemen operasi. Sebenarnya awalnya produksi dan operasi, kemudian kita fokuskan ke manajemen operasi atau operasional di perusahaan jasa pelatihan. Jadi kita fokus waktu itu di jasa pelatihan ini ya teman-teman. Dan di video sebelumnya kita membahas input untuk operasional itu apa saja, dengan fokus di tiga hal ini, yaitu human capital atau human resource, yaitu penyediaan SDM sebagai tenaga riset dan SDM sebagai pengajar yang nanti posisinya di bagian operasional ini. Kemudian kita memikirkan raw material berupa materi atau bahan ajar yang kemudian nanti menjadi input untuk diproses di bagian operasional ini juga. Dan di sisi capital yaitu ada M ya, money, dan machinery ya, gedung, peralatan, termasuk infrastruktur, teknologi informasi dan sistem informasi atau aplikasi. Ini menjadi input nanti secara operasional menjadi di dalam proses operation ini. Nah, kita sekarang masuk di bagian tengah ini atau inti dari usaha jasa pelatihan ya. Jadi hasil dari operation itu langsung dirasakan saat itu juga. Jadi proses operasional dalam pelatihan berarti pelaksanaan pelatihan yang berarti langsung diterima oleh customer. Nah, ini yang membedakan dengan manajemen produksi barang ya. Baik, kita masuk ya ke inti ya. Ini inti pertama, nanti satu video lagi sebagai penutup. Nah, video yang kedua ini sebenarnya ini justru yang panjang ya, yang fokus tentang perusahaan jasa pelatihan dengan istilah khusus di PTNC ini disebut divisi operasional. Jadi teman-teman lihat bahwa yang terbesar itu adalah di divisi operasional ini. Jadi kunci dari perusahaan jasa pelatihan itu adalah operasionalnya gitu ya, yang tanpa mengabaikan input. Nah, ini yang sudah kita bahas sebelumnya. Operasional bisa berjalan baik jika inputnya baik tentu saja ya. Jadi ini sudah lengkap dibanding tadi. Dari sisi capitalnya sudah dilengkapi, ada divisi administrasi umum atau general affair yang harus menyiapkan gedung, ya, perangkat, ruangan, dan lain-lain ya. Termasuk ya, juga infrastruktur yang sifatnya non-IT, karena khusus infrastruktur IT itu ada divisi khusus namanya LTSI atau Lembaga Teknologi dan Sistem Informasi. Ini bagian juga dari capital ya, yang harus disiapkan sebagai input. Kemudian keuangan menyediakan modal, ya modal dalam bentuk uang. Jadi capital itu M&M artinya money and machinery gitu ya. Kemudian human resource atau human capital adalah man, jadi M juga, dan raw material ya itu juga M, yaitu material ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4 M ya. Bahkan satu lagi M itu masuk ke dalam manajemen gitu ya. Jadi ada yang nyebut M itu sebagai manajemennya. Nah itu nanti proses atau sistem prosedur, nah, itu bagian dari M ya, yang M yang kelima, yang menjadi bekal utama atau pedoman utama bagi divisi operasional ini. Baik, kita ulang kembali ya. Jadi operasional ini berjalan jika ada satu ya, kita mulai dari bawah ada material. Nah, material yang dihasilkan dari riset ini, nah, divisi LC yang kita sebutnya tugas utamanya adalah melakukan riset dan pengembangan, itu menghasilkan material ya. Materialnya berupa learning materials ya, misalkan presentasi, video, kuis dan lain-lain ya. Jadi bahan ajar secara lengkap. Nah, inilah yang menjadi input. Maka posisi material ini menjadi learning material untuk usaha pelatihan. Kemudian dari sisi capital berupa infrastruktur teknologi informasi dan sistem informasi atau aplikasi menjadi information technology and system di sini. Dan dari sisi hasil dari
pengembangan SDM bersama LC ya, yang sekarang ini masih bersama, menghasilkan pengajar-pengajar yang profesional. Nah, yang skillnya bagus itu masuk menjadi instructor di sini secara operasional. Jadi instrukturnya atau pengajarnya itu adalah hasil dari input yang dihasilkan oleh SDM atau SDM dan LC dalam hal ini pengembangan tenaga pengajar gitu ya bersama SDM, LC bersama marketing pengembangan bahan ajar gitu ya. Nah, marketing kemarin sudah kita singgung mendapatkan masukan dari riset pasar, riset pesaing, riset harga dan lain-lain ya, termasuk juga dari informasi feedback yang diperoleh dari pelanggan sebelumnya. Nah, ini kita bahas sebelumnya. Nah, ini kalau sebelumnya langsung ke marketing, nah kalau operasional sudah berjalan, nah mestinya ada feedback juga ke operasional ya. Jadi ini ada feedback dari peserta ke operasional. Baik dari sisi pengajaran, dari sisi pelaksanaan ya, misalkan penyediaan infrastruktur ini berupa server, berupa aplikasi ya. Demikian pula layanan dari sisi teknisi, technical support atau teknisi ya di sini technical support. Jadi ada teknisi, ada pengajar, ada bahan ajar, ada infrastruktur dan aplikasi. Nah, inilah yang harus dikelola ya, di manage, makanya namanya manajemen ya. Divisi operasional ini sebaik-baiknya diorkestrasikan gitu ya. Sehingga menghasilkan layanan, outputnya langsung berupa layanan kepada pelanggan, kepada peserta pelatihan dalam hal ini. Nah, ini kekuatan utama ya ketika pelatihan sudah berjalan itu berarti di divisi operasional, perhatikan ya. Nah, meskipun ini semua tetap butuh dukungan dari divisi-divisi lain. Tapi secara operasional tanggung jawab itu di divisi operasional. Misalnya ya ketika ada komputer yang bermasalah, nah teknisi yang harus segera ditugaskan ya, harus diberi perintah oleh manajemen operasional untuk segera memperbaiki komputer. Ada pengajar yang berhalangan, nah bagian training operation segera mengganti pengajar. Nah, jika sumber pengajar yang di dalam tidak ada, nah bagian manajemen operasional lah menghubungi SDM ya atau menghubungi LC dalam hal ini kalau masih bagian dari LC ya misalnya ya. Jadi riset SDM ya, riset penyediaan SDM maupun riset bahan ajar. Kalau ada masalah bahan ajar yang salah gitu ya, yang kadaluarsa atau ketinggalan zaman, masukan dari customer, maka operation menghubungi bagian riset gitu ya untuk memperbaiki materi ajar. Demikian pula kalau ketika peserta ya sedang belajar membuat web, ternyata web servernya bermasalah. Nah, berarti bagian operasional segera mengontak bagian Information System and Technology ini atau LTSI dalam hal ini ya, untuk segera memperbaiki infrastrukturnya ketika operasional sedang berlangsung. Jadi kesimpulannya memang tugas berat ya, tugas utama yang namanya pelatihan itu ketika sudah berjalan adalah di divisi operasional dalam hal ini ya, atau divisi operasi atau divisi produksi. Nah, termasuk layanan kepada pelanggan yang sudah selesai, yaitu tetap harus menjadi perhatian utama. Jadi meskipun ini nanti hasilnya diolah oleh marketing, tapi yang terdepan ini, kalau menurut saya ini sebagai masukan itu adalah tugasnya divisi operasional yang membagikan kuesioner kepada customer, melayani customer sebaik-baiknya ya, apapun keluhan dari customer itu dicatat, didengar, nah, dibuat sistemnya. Ini yang pernah di video sebelumnya ya, pernah saya singgung bahwa kalau ini banyak dilakukan dengan bantuan teknologi, ini akan memudahkan dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi mudah, efektif, ya tepat, dan harusnya juga akan efisien ya, penghematan dari sisi tenaga kerja maupun uang, ya, waktu, ya. Jadi efektif dan efisien. Itu memang butuh sistem informasi atau teknologi informasi yang bagus. Nah, saat ini memang lebih banyak masih manual ya, meskipun menggunakan teknologi informasi. Ya, semoga penjelasan ini ya, ini bukan sesuatu yang pasti benar, tapi paling tidak gambaran
tugasnya divisi operasional ini membuat teman-teman yang berada di divisi operasional ya, dan supportnya. Ya. Jadi sekali lagi divisi operasional itu divisi yang inti ketika pelaksanaan pelatihan, maka di dalamnya ada instruktur, pengajar, di dalamnya ada teknisi, di dalamnya ada teknisi yang berhubungan dengan infrastruktur ya, kalau berada di dalam, atau pihak luar yang setiap saat bisa dihubungi. Jadi kan operasional itu kan berjalan ya, berjalan langsung melayani pelanggan. Beda dengan barang ya. Kalau barang kan infrastruktur hanya untuk menyediakan ketika operasional membuat barang. Ketika barang sudah jadi, pelanggannya belum tentu langsung beli. Nah, kalau jasa, contohnya ini pelatihan, outputnya itu langsung berupa pelatihan yang dirasakan oleh pelanggan. Nah, kita masih bicara pelatihan yang sifatnya sinkronos ya, atau bahkan konvensional. Pelatihan yang di kelas, atau kalau pakai online berarti webinar gitu ya. Nah, kalau pelatihannya sudah asinkronos, artinya berupa rekaman gitu ya, video dalam bentuk learning management system. Nah, itu bisa jadi output ini tidak seketika, itu beda lagi. Jadi kita pembahasan sampai saat ini masih fokus ke pelatihan konvensional atau pelatihan online yang sifatnya sinkronos, bersamaan. Jadi pengajar menyampaikan materi saat itu juga dengan bahan ajar yang sudah disiapkan ya, sudah jadi input tadi menjadi learning material. Nah, learning material itu harus diolah, diolah itu misalnya dimasukkan ke dalam software LMS misalkan ya. Berarti hubungan antara learning material yang dikelola operation dan sistem LMS yang dikelola oleh information system division ini harus kuat ya. Ini contohnya hubungannya salah satunya adalah menyediakan learning management system. Nah, sekarang ini learning management system kan masih sifatnya sebagai support ya, pendukung gitu ya. Kegiatannya yang kita bahas sampai saat ini itu adalah pelatihan secara real time. Nah, bahasa awamnya itu secara langsung gitu ya. Nah, bahasa pendidikannya sinkronos. Misalkan webinar melalui Zoom atau pelatihan di kelas. Nah, ini adalah operation. Nah, operation itu langsung layaninya berupa pelaksanaan pelatihan. Berarti tidak bisa ini lepas ini. Jadi instruktur, teknisi, bahan ajar, dan infrastruktur teknologi informasi termasuk aplikasinya ya, ini termasuk jaringannya, servernya, aplikasinya, itu harus dikelola secara baik gitu ya. Orkes, kayak kita pemimpin orkes ya, menghubungkan satu dengan yang lain ini. Karena instruktur pengajar kan juga butuh LMS ya. Pengajar butuh materi ajar. Nah, kalau materi ajarnya belum disiapkan sebelumnya, pengajar belum pegang, kan kacau. Pengajar butuh LMS, kalau LMS-nya tidak bisa diakses pengajar, kacau. Pengajar butuh komputer, kalau komputernya belum disiapkan dengan baik oleh teknisi, kacau juga. Jadi inilah kelihatan kompleks, tapi sebenarnya mudah dipahami menurut saya. Tetap ini bisa diubah ya, ini bukan ilmu pasti, silahkan dikritisi atau diberi masukan atau bahkan diubah konsep ini. Nah, ini sebenarnya konsep lama ya, cuma sekarang saya coba jelaskan dalam bentuk gambar. Ya, terima kasih.